Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ananda soleh dan soleha, apa kabarnya pagi ini? Semoga Ananda soleh dan soleha beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap selalu jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya. Ananda soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa Ramadan pada hari ke-9. Dan pada hari ke-9 ini, bagaimana puasa Ananda soleh dan soleha? Apakah full? Insya Allah full ya puasanya. Dan bagi Ananda soleh dan soleha yang sedang belajar untuk puasa full, mungkin tetap semangat. Insya Allah Ananda soleh dan soleha bisa pasti untuk puasa fullnya ya. Dan untuk Ananda soleh dan soleha lainnya yang sudah full, Ustazah doakan semoga puasanya ke-9 hari ini selalu berkah, setiap amal ibadahnya selalu Allah terima. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Peristiwa apakah itu? Yaps, benar sekali. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan disebut Nuzul Quran. Apa? Nuzulul Quran. Nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran yang berupa ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kapan Ustazah waktu terjadinya Nuzulul Quran itu? Nuzul Quran terjadi pada saat hari Jumat pada malam ke-17 Ramadan dan terjadi di Gua Hira ketika Rasulullah sedang merenung atau berdiam diri, dan terjadi pada saat usia Nabi Muhammad SAW berusia ke-41 tahun. Nah, bagaimana proses terjadinya nuzul Quran tersebut? Jadi pada saat itu, pada malam hari Rasulullah SAW sedang merenung atau berdiam diri di dalam Gua Hira. Dan ketika itu malaikat Jibril turun dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, "Iqra", bacalah artinya. Dan pada saat itu juga Rasulullah merasakan gemetaran dan ketakutan ketika melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril sambil memeluk Rasulullah SAW dan berkata, "Iqra", bacalah. Lagi-lagi Rasulullah menjawab ucapan malaikat Jibril tersebut dengan kalimat, "Saya tidak bisa membaca", kata Rasulullah. Untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril mengulangi lagi kalimatnya, yaitu "Iqra", bacalah. Nabi Muhammad tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca", kata Rasulullah. Lalu yang keempat kalinya, atas izin dan kuasa Allah, Rasulullah SAW mampu membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 yang telah didengarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan peristiwa tersebut merupakan bentuk wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah pulang dengan gemetar dan kedinginan serta ketakutan. Ia pulang dan disambut oleh Khadijah. Lalu Khadijah menyelimuti Rasulullah yang dalam keadaan gemetaran dan kedinginan tersebut. Dari peristiwa nuzul Quran tersebut, kita bisa belajar bahwa proses turunnya Al-Quran tersebut tidak secara langsung. Artinya tidak dalam bentuk tulisan langsung turun ke bumi berbentuk Al-Quran. Tidak seperti itu. Artinya proses turunnya Al-Quran tersebut secara berangsur-angsur atau bertahap. Dan proses turunnya
turunnya Al-Quran itu terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa lama waktunya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Proses turunnya firman-firman Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan proses turunnya firman-firman Allah tersebut disesuaikan pada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, wahyu yang pertama yang turun merupakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan hikmah lainnya yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzul Quran yang terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, bahwa kita wajib beriman kepada kitab Allah atau kitab suci Al-Quran, kitabnya umat Islam. Seperti dalam rukun iman, yaitu yang ketiga, bahwa kita wajib beriman kepada kitab. Nah, kitabnya kita sebagai umat Islam apa? Kitab suci Al-Quran. Artinya, kalau kita merasa sebagai hamba Allah yang baik, yang beriman, yang percaya akan adanya Allah, maka kita wajib percaya dengan segala sesuatu yang telah ditulis dan dijelaskan di dalam Al-Quran, baik perintahnya maupun segala larangan yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Nah, hikmah lainnya juga mengajarkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang telah menerima mukjizat berupa Al-Quran yang telah diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, kita wajib mempelajarinya seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra, bacalah. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib membaca Al-Quran. Kenapa wajib? Karena menuntut ilmu itu wajib, apalagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk kita beriman kepada kitab suci Al-Quran. Nah, bagi Ananda Soleh dan Soleha yang sudah bisa membaca Al-Quran, tetap semangat membaca Al-Qurannya, mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Qurannya. Dan untuk Ananda Soleh dan Soleha yang belum bisa membaca Al-Qurannya, tetap semangat mengaji, dimulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6-nya. Tetap semangat, jangan pernah dikendorin untuk mengajinya. Insya Allah apabila kita disiplin untuk membaca, mengaji, ya insya Allah kita akan bisa semakin memahami makna dan isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi peristiwa nuzul Quran tersebut mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan untuk memahami isi Al-Quran. Terus kita mempraktekkan apa yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran melalui firman-firmannya. Dan selanjutnya, untuk kita semua, semoga kita senantiasa istiqomah untuk mempelajari Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Apabila kita membaca satu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran ataupun di Iqra, itu pahalanya lebih besar dibanding hari-hari biasanya. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Ini kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, tetap semangat mengaji dan mencintai Al-Qurannya. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.